Humin mengingatkan teman-teman Hyoman tentang kebijakannya, bahwa saat mengenakan seragam SMA Eujang, perkelahian tidak diperbolehkan. Humin kemudian mengusir mereka. Hyuntak meminta maaf kepada si Eun karena salah memahami maksudnya. Tetapi si Eun langsung pergi tanpa sepatah kata pun dan Juntae mengejarnya. Juntae mencoba menghibur si Eun tentang rumor bahwa ia telah menghancurkan hidup seseorang. Si Eun memberitahu Juntae bahwa apapun yang dikatakan para siswa bukanlah rumor, dan itulah sebabnya ia tidak pernah ingin berkelahi dengan siswa lain. Humin kembali ke sekolah keesokan harinya setelah skorsing. Ia dengan gembira menyapa siswa lain saat berjalan menuju kelas. Di kelas, Humin berdiskusi serius dengan Hyuntak tentang pertandingan basket dengan SMA Ganghak. Hyuntak takut anggota tim akan cedera karena tim Ganghak bukan bermain basket tetapi seni bela diri. Hyuntak, Humin, Juntae, dan si Eun dipanggil ke ruang guru. Mereka dituduh memukuli semua orang dalam kelompok Hyoman karena mereka semua tidak masuk sekolah. Guru menghukum mereka dengan menjadi sukarelawan selama akhir pekan. Hyuntak mencoba protes, mengatakan bahwa kelompok Hyoman juga harus dihukum karena merekalah yang memulai semuanya. Namun, guru tidak mau berdebat dengan mereka. Juntae memberitahu si Eun tentang aliansi. Sekelompok preman sekolahan dari sekolah tetangga, termasuk SMA Yeoil, SMA Ganghak, SMA Yeosung, dan lainnya. Mereka bergabung dan beraktivitas seperti gangster. Hyoman ingin menjadi bagian dari geng tersebut, jadi dia mulai mengumpulkan telepon untuk diberikan kepada para pemimpin aliansi. Namun, Humin tak mau SMA Eujang bergabung dan menyuruh siswa SMA Eujang agar tidak berkelahi. Anggota geng dari aliansi itu marah dan mulai menyerang siswa yang mereka lihat mengenakan seragam Eujang dan memalak mereka. Humin marah dan menghajar semua orang dari aliansi itu. Juntae berkata bahwa tidak ada seorang pun di aliansi itu yang bisa melawan Humin. Para anggota geng aliansi memukuli Hyoman karena gagal menjalankan tugasnya di SMA Eujang. Hyoman diseret untuk menemui pemimpin Na Baekjin. Hyoman mencoba memohon waktu tambahan untuk menangani situasi ini, tetapi Baek Dongha berpikir bahwa dengan Humin di sekitar, mereka tidak akan mengamankan wilayah tersebut. Seong-jae yang sedang menelepon mendengarkan percakapan tersebut. Baekjin mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mengunjungi Humin. Selama akhir pekan, Si-eun mulai dekat dengan Humin, Hyuntak, dan Juntae saat mereka menjadi sukarelawan. Tingkah laku Humin yang aneh dan pertengkarannya yang terus-menerus dengan Hyuntak membuat Si-eun tersenyum. Saat makan siang, pertengkaran itu menyebabkan mereka tidak sengaja menumpahkan saus di hoodie Si-eun. Si-eun melangkah keluar ke kamar mandi untuk membersihkan diri, di mana ia mendapati Seong-jae menunggu di luar. Seong-jae mengambil foto Si-eun. Ia marah saat Si-eun tidak menunjukkan rasa takut, tetapi terus menatap matanya. Seong-jae mencoba menyerang Si-eun, tetapi ia dengan cekatan menghindari pukulannya. Seong-jae memutuskan untuk menyerah saat ia melihat Si-eun sedang mengincar pot bunga di dekatnya. Begitu berada di luar kamar mandi, Seong-jae bertemu dengan Humin. Ia menyebutkan bahwa Humin dan Baekjin sebaiknya berdamai saja dan menghentikan pertengkaran di antara mereka. Baekjin adalah siswa terbaik di SMA Yeoil dan ia memperoleh penghargaan akademis tingkat SMA nasional. Selama belajar di sekolah, uang terus masuk ke rekeningnya saat ia mencoba mengerjakan beberapa soal matematika. Kemudian, ia mendapat telepon dari Seong-mok yang mengabarinya bahwa semua uang telah disetorkan. Seong-mok juga memberitahu Baekjin bahwa Hyoman meminta untuk bertemu. Baekjin menuju lokasi pertemuan. Hyoman muncul bersama antek-anteknya yang siap menyergap Baekjin. Mereka mengira Baekjin bukan petarung karena ia murid yang hebat. Hyoman bahkan bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi pemimpin geng. Baekjin membuktikan bahwa ia tidak bisa dianggap remeh dengan menghajar semuanya babak belur. Setelah menjadi relawan, Hyuntak dan Juntae menemani Humin ke restoran ayahnya untuk makan ayam. Sementara itu, Si-eun mengunjungi temannya Suho di rumah sakit. Humin meneleponnya untuk menanyakan apakah dia pulang dengan selamat karena dia khawatir Seong-jae mengikutinya. Si-eun berkata dia pulang dengan selamat. Si-eun menulis pesan kepada Suho seperti yang biasa dilakukannya setiap kali membesuknya. Tepat saat itu, Seong-jae muncul di luar kamar. Si-eun marah besar, terutama saat Seong-jae bercerita tentang bagaimana Si-eun membuat Suho koma. Seong-jae dengan santai meminta Si-eun untuk mengikutinya keluar. Seong-jae berkata bahwa Si-eun adalah tipe anak yang suka dipukulinya. Seong-jae tidak ingin mereka mengganggu tidur Suho.